Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya anak-anak. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penerapan genetika. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang genetika, apa itu genetika, kita mengidentifikasi anggota keluarga, kemudian kita latihan persilangan ya, persilangan monohibrid, dihibrid. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan genetika di kehidupan sehari-hari kita. Oke, kita akan bahas beberapa hasil dari rekayasa genetika. Ya mungkin di sini anak-anak ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu juga ya. Nah, ternyata banyak nih di dunia ini yang ilmuwan itu melakukan penelitian terkait rekayasa genetika. Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, yang pertama itu namanya adalah Cucamelon. Apa itu Cucamelon? Nah, Cucamelon ini adalah produk yang dihasilkan dari rekayasa genetika gabungan beberapa tanaman, yaitu seperti semangka, mentimun, dan juga jeruk nipis. Nah, anak-anak bisa lihat ya seperti gambar di samping ini produk dari Cucamelon tersebut. Nah, Cucamelon ini disebut juga dengan acar Meksiko karena dia berasal dari Meksiko. Nah, bentuknya itu seperti semangka tapi kecil-kecil. Nah, dalamnya juga dia berisi seperti jeruk nipis kayak gitu. Nah, biasanya digunakan untuk campuran salad kayak gitu ya, seperti sayuran dan sebagainya. Kemudian yang kedua berikutnya itu adalah Lemato. Nah, Lemato itu ada yang tahu nggak kira-kira gabungan dari tanaman apa, tumbuhan apa dalam tumbuhan apa? Ada yang tahu? Oke, betul ya. Lemato itu adalah gabungan daripada lemon dan tomato ya, dan tomati gitu. Nah, Lemato ini dia dibuat oleh ilmuwan itu dengan menggabungkan lemon dan tomato tersebut. Nah, kalau dari tampak luarnya itu dia seperti lemon ya, warna kuning. Tapi ketika kita belah, dia bentuknya berisi seperti tomat kayak gitu, warna merah. Nah, biasanya tomat tersebut, si Lemato ini dia lebih tahan lama daripada tomat yang biasa. Nah, yang berikutnya, yang ketiga itu adalah nenas. Nah, udah tahu ya, nenas itu berarti salah satu modifikasi daripada nanas. Tapi kalau nanas yang biasa kita tahu itu warnanya kuning kayak gitu ya, dalamnya. Nah, nenas ini dia berwarna berwarna pink atau merah muda. Nah, kenapa bisa merah muda? Nah, ini karena pengaruh faktor genetik juga, betul. Karena ada rekayasa genetika yang dilakukan oleh ilmuwan terkait buah tersebut. Nah, kalau pada nanas biasa itu berwarna kuning, dia itu mengandung yang namanya beta karoten. Nah, mungkin kita bisa lihat juga ya, beta karoten itu ada di wortel, ada di tomat, kayak gitu ya, warna-warna yang oranye, kuning dan sebagainya. Nah, tapi di nanas ini ilmuwan tersebut ingin memasukkan pigmen lain yang berwarna merah muda atau pink. Nah, kita kenalnya pigmen ini dinamakan pigmen lycopene. Jadi pigmen lycopene itu yang menghasilkan warna pink atau merah muda pada nanas tersebut. Nah, caranya adalah ketika melakukan persilangan, ilmuwan tersebut memunculkan sifat pigmen lycopene tersebut lebih kuat kayak gitu. Kemudian beta karotennya atau pigmen lainnya kayak gitu dia lebih ditekan agar tidak tumbuh dan tidak memunculkan sifat atau warna seperti pada umumnya kayak gitu. Oke. Nah, yang keempat itu adalah anjing. Nah, selain pada tumbuhan, ternyata rekayasa genetika ini bisa dilakukan pada hewan. Nah, termasuk salah satunya adalah anjing. Nah, di suatu negara yaitu Korea Selatan, mereka melakukan rekayasa genetika pada anjing, pada salah satu anjing kayak gitu. Nah, caranya adalah mereka tuh ingin menghasilkan seekor anjing yang memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Nah, makanya di sana dilakukan tuh rekayasa genetika dengan menggabungkan spesies yang memang unggul kayak gitu. Kita kemarin kan udah sempat bahas ya, untuk menghasilkan spesies yang lebih baik berarti dipilihlah spesies yang unggul induknya kayak gitu. Nah, kemudian disatukan tuh dari induk tersebut yang mana nanti dia menghasilkan spesies baru. Nah, spesies ini dihasilkannya itu secara cloning ya, ini tidak melalui perkawinan kayak gitu. Kemudian dia itu nama spesiesnya adalah Snoopy, dinamai dengan Snoopy di Korea Selatan tersebut. Nah, nanti dari hasil rekayasa genetika ini biasanya dia
hasil cloning gitu khususnya, biasanya dia akan lebih diperhatikan gitu ya, akan lebih diawasi kayak gitu pertumbuhannya, karena dia tidak melalui proses pembuahan seperti pada umumnya. Dan dia juga bisa menjadi hewan yang unggul ya tadi, karena dia memiliki indera penciuman yang cukup tajam. Oke, yang berikutnya yang kelima itu adalah domba Dolly. Nah, mungkin di sini pernah dengar ya nama domba Dolly. Nah, domba Dolly ini adalah domba atau hewan pertama yang diciptakan dari hasil cloning kayak gitu. Nah, apa namanya? Jadi si domba Dolly ini dia dihadirkan kayak gitu ya, bukan dari hasil perkawinan induknya, tapi hanya dari induk betinanya saja. Nah, jadi diambil nih dari induk betina itu, dari kelenjar mamainya itu diambil selnya, lalu ditemukan untuk menjadi si domba baru tersebut. Nah, umumnya kalau teknik cloning itu dia akan menghasilkan individu dengan sifat yang sama dengan induknya. Nah, makanya nih ketika domba ini di-cloning, dia akan sifatnya sama dengan induknya, kayak gitu, persis sama dengan induknya. Nah, kemudian domba tersebut nih, domba hasil cloning tersebut dia dinamai dengan Dolly. Makanya kita sering dengarnya domba Dolly kayak gitu. Nah, itu adalah nama dari domba yang sudah di-cloning tersebut. Yang keenam itu adalah kucing. Nah, ayo di sini siapa yang di rumahnya memelihara kucing? Mungkin banyak ya jenis kucing, ada kucing yang Persia, ada yang blasteran, ada yang suruh makan bahkan gitu ya. Itu banyak sekali jenis-jenis kucing. Nah, ternyata ada juga seorang ilmuwan gitu ya, beberapa ilmuwan yang meneliti tentang kucing. Nah, mereka ingin kucing ini memiliki sifat yang baru gitu ya, sifat yang lain kayak gitu. Nah, mereka ingin ketika kucing ini dalam kegelapan, kucing ini menyala. Nah, maka dari itu dilakukanlah tuh rekayasa genetika dengan cara memasukkan pigmen yang ada di ubur-ubur ya. Kita tahu ubur-ubur itu kan menyala kalau di dalam air, itu dimasukkan ke dalam kucing. Nah, bisa dibayangkan. Jadi pigmen yang menyala dari ubur-ubur itu diambil lalu dimasukkan ke dalam gennya kucing. Nah, nanti ketika kucing tersebut di dalam kondisi atau keadaannya gelap, maka dia akan menyala kayak gitu, dia akan terang kayak gitu. Nah, berikutnya yang ketujuh itu adalah pisang. Nah, anak-anak coba perhatikan deh sekarang kalau makan pisang, bijinya suka banyak atau bahkan sama sekali nggak ada biji. Nah, ternyata pisang yang kita makan sekarang itu sudah banyak ya dimodifikasi, sudah banyak tanpa biji gitu, bahkan bijinya kecil-kecil atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah, ternyata itu semua adalah hasil dari modifikasi atau rekayasa genetika. Nah, kalau mungkin dulu-dulu zaman orang tua kita, zaman kakek nenek kita itu ketika makan pisang bijinya besar-besar kayak gitu ya, bijinya keras-keras kayak gitu, dan itu akan sulit untuk dimakan. Nah, makanya kenapa tuh kalau dulu-dulu itu banyak yang memprediksi bahwa pisang itu dia akan punah. Karena apa ya? Mungkin karena dia tidak tidak memudahkan orang untuk makannya kayak gitu misalnya. Nah, tapi ternyata ilmuwan sekarang ini dia banyak melakukan penelitian, kemudian merekayasa genetik yang ada di dalam pisang tersebut. Nah, sehingga pisang tersebut dia memiliki biji yang sedikit atau biji yang kecil kayak gitu, sehingga kita bisa mudah untuk memakannya. Nah, makanya sekarang nih banyak ya pisang-pisang yang yang dijual di pasaran itu bukan lagi tanpa biji, tapi bahkan warnanya kuning kayak gitu ya, warnanya benar-benar tanpa noda, tanpa ada celah ataupun dan lain sebagainya. Itu biasanya dari hasil rekayasa genetika. Nah, berikutnya yang ke-8 itu adalah bakteri Salmonella. Nah, mungkin kalau tadi kita bahasnya tentang tumbuhan, kemudian hewan, nah ternyata bakteri juga dia bisa direkayasa ya genetikanya. Karena kalau bakteri ini, mungkin kalau kita perspektif belajar di kelas 7 gitu ya, bakteri itu dia tersusun dari DNA dan RNA. Jadi dia bisa direkayasa genetikanya gitu melalui DNA-nya. Nah, bakteri Salmonella ini adalah
salah satu bakteri yang menyebabkan seseorang menderita penyakit tifus, kayak gitu, tipes kayak gitu kita kenal ya. Atau nama lengkapnya dia adalah Salmonella typhi. Makanya disebutlah penyakitnya yang diserang oleh bakteri ini dengan nama tifus kayak gitu. Nah, bakteri ini dia kan berbahaya ya, menyerang tubuh kita, menyebabkan tubuh kita sakit kayak gitu. Tapi di satu sisi para ilmuwan melakukan penelitian untuk melakukan rekayasa genetika daripada bakteri tersebut yang mengakibatkan bakteri ini dia bisa memakan sel-sel kanker yang ada di otak. Wah, cukup luar biasa ya penelitiannya. Nah, ternyata dari sel-sel kanker tersebut itu bisa dimakan oleh bakteri ini. Bahkan bakteri ini dia bisa bisa melakukan pembelahan lebih cepat kayak gitu, lebih banyak dalam waktu 1 jam, itu bisa lebih banyak. Mungkin kalau misalkan 10 mungkin sekarang bisa sampai 100 atau bahkan 1000 kayak gitu. Sebelumnya 10, sekarang bisa 100 atau bahkan 1000 kali lipat kayak gitu. Nah, yang terakhir, yang ke-9 itu adalah golden rice. Oke, kita mungkin pernah dengar ya istilah golden rice. Golden rice itu adalah beras yang berwarna emas. Nah, golden rice ini ternyata hasilnya hasil golden rice ini dia ditemukan secara tidak sengaja gitu. Karena apa? Karena ketika dulu itu orang-orang yang kekurangan itu sangat sulit untuk mendapatkan gizi yang lengkap kayak gitu. Kayak misalnya makan sayuran itu kurang, kemudian apalagi makan nasi, beras dan sebagainya itu sangat kekurangan. Nah, makanya ilmuwan itu menciptakan sesuatu inovasi, sesuatu rekayasa genetika untuk menghasilkan produk yang unggul kayak gitu daripada beras tersebut. Jadi seseorang hanya makan beras itu dia sudah mendapatkan banyak nutrisi. Nah, termasuk dengan golden rice ini. Nah, dari warnanya, golden rice ini kan dia warnanya emas ya, atau kuning kita biasa sebut. Nah, itu dihasilkan dari pigmen beta karoten. Nah, beta karoten ini bisa kita temukan di wortel, tomat, atau sayur-sayuran lain yang berwarna orange atau kuning. Nah, dari situlah para ilmuwan tersebut mengekstrak tuh dari tanaman-tanaman tersebut, nanti dimasukkan gennya ke dalam gen daripada padi yang biasa kita konsumsi. Makanya warnanya dia bisa berubah menjadi warna kuning atau oranye kayak gitu. Nah, golden rice ini ternyata adalah salah satu produk yang cukup bagus kayak gitu ya, cukup baik, karena dengan mengkonsumsinya kita sudah mendapatkan nutrisi yang lebih kayak gitu, mendapatkan nutrisi yang mungkin harusnya kalau kita makan nasi putih biasa kita harus dicampur dengan lauk kayak gitu, dicampur dengan sayur-sayuran. Tapi ketika kita makan golden rice, dia sudah lengkap nutrisinya kayak gitu, sudah baik. Nah, mungkin itu adalah beberapa contoh dari rekayasa genetika yang sudah dilakukan oleh ilmuwan di muka bumi ini. Nah, ternyata banyak ya rekayasa genetika itu. Mungkin nanti juga kita bisa nih, kalau misalnya kita mau jadi seorang ilmuwan, mau menjadi seorang saintis, kita bisa menggabung-gabungkan beberapa spesies, beberapa individu kayak gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, karena konsepnya genetika ini adalah belajar tentang menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih unggul. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu. Nah, pada penerapan genetika itu dia ada etika-etika dalam genetika atau etika-etika biologi, yang mana kita nggak bisa tuh sembarangan mensilang-silangkan gitu ya, tumbuhan ini dengan ini atau tanaman ini dengan hewan ini dengan ini dan sebagainya. Nah, bahkan sekarang sudah banyak tuh ilmuwan yang melakukan penelitian kayak gitu, rekayasa atau bahkan memodifikasi atau bahkan mengkloning kayak gitu manusia. Nah, sedangkan manusia itu adalah makhluk yang fundamental ya, makhluk yang penting ya, tidak bisa untuk semudah itu dipermainkan atau dilakukan penelitian kayak gitu dan sebagainya, dijadikan objek penelitian dan sebagainya. Nah, makanya kita juga perlu ya belajar ilmu agama ketika kita belajar ilmu pengetahuan, untuk menyeimbangkan ketika kita mendapatkan pengetahuan di belajar biologi misalnya contohnya. Nah, jadi ketika misalnya ada ilmuwan yang melakukan
cloning gitu ya, dia ingin menciptakan dirinya sendiri gitu, persis seperti dirinya yang sekarang kayak gitu, persis semuanya seperti dirinya sekarang. Nah itu kan sebenarnya menyalahi etika ya, menyalahi etika dari biologi atau genetika, kemudian menyalahi etika dari agama juga, karena nggak ada pencipta selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita sebagai manusia hanya bisa mungkin memodifikasi, merekayasa kayak gitu, tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Nah ternyata genetika ini memang diperbolehkan untuk menghasilkan produk unggul kayak gitu ya, untuk menghasilkan produk yang yang bisa menjadi kebaikan bagi banyak orang kayak gitu. Misalnya tadi contohnya ada golden rice, kemudian ada pisang juga ya, kemudian ada juga beberapa hasil produk dari campuran tanaman-tanaman yang menghasilkan gizi yang lebih baik kayak gitu. Oke, sekian pertemuan hari ini. Semoga kita jadi bisa lebih luas ya pengetahuannya tentang genetika. Nah, nanti anak-anak bisa lagi tuh gali lagi, ternyata ada tumbuhan jenis apa ya, kayak gitu, hewan jenis apa ya yang dia merupakan hasil dari rekayasa genetika. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.